Sore hari ini saya bersama tokoh-tokoh agama untuk acara di Garuda TV Merajut Kebangsaan spesial memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Silakan. Tinggal di mana? Untuk mempersiapkan diri. Terima kasih banyak. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
ada dalam genggaman kita. Media sosial adalah menjelma medan perang kata. Disinformasi bisa berlari lebih cepat dari fakta-fakta. Fitnah mencuri panggung dan menari di berbeda. Di tengah menunggu coba membangun rumah boleh rubuh, fondasinya harus kukuh. Mari menggali dan menancapkan persatuan sedalam kesabaran sepokok kedewasaan. Rumah dibangun dalam kedamaian. Sudah terbentuk, mohon doanya agar proses selanjutnya adalah operasionalisasi. Jadi tentu saja dengan koperasi desa yang dihadirkan di setiap desa dan kelurahan ini, kita berharap, Pak Presiden Prabowo berharap koperasi desa menjadi pusat transaksinya masyarakat di lapisan paling bawah di Indonesia. Dengan jadinya pusat transaksi, kita berharap desa menjadi pusat produktivitas, pusat perputaran ekonomi, tidak hanya menjadi target pasar tetapi menjadi pelaku pasar. Tunjukkanlah kepada dunia
pada 1 Oktober 2025 ini tadi pagi kita sudah melakukan upacara dipimpin oleh Presiden, di mana kita memperingati hari yang memang menjadi tonggak sejarah dari bangsa ini untuk menjalani atau memastikan bahwa Pancasila harus terus digaungkan dan persatuan dan kesatuan bukan hanya slogan tapi sebuah perjuangan panjang dan harus diteruskan hingga kapanpun. Hari ini dalam semangat itu kita berkumpul pada acara Indonesia Kita Spesial judul atau topik merajuk kebangsaan, inisiasi dari Garuda TV. Kami apresiasi selaku Menkom TV bahwa Garuda TV di hari khusus ini mengangkat topik yang juga spesial untuk mengingatkan kita semua pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena sejujurnya tugas utama dari media massa adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan itu, Garuda TV melalui program Indonesia Kita Merajuk Kebangsaan mengadakan acara spesial ini agar bisa membuat seluruh masyarakat Indonesia bersatu. Di sini Bapak, boleh Bapak kira-kira apa cita-cita dan juga harapannya untuk Indonesia ke depan? Alhamdulillah kita sudah merdeka 80 tahun dan selama kurun waktu 80 tahun berbagai macam ujian, cobaan telah bangsa Indonesia rasakan, dan alhamdulillah pula bangsa Indonesia sudah mampu melalui segala cobaan itu dengan modal satu, yaitu Pancasila. Mudah-mudahan kita semua tetap dan selalu tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baik, terima kasih Mas Irman. Setiap harinya kita ngobrol sama istri paling 1 jam, ngobrol sama anak paling 1 jam 30 menit, tapi ngobrol sama handphone 7,8 sampai 8 jam per hari. Jadi kita sebut dengan keluarga baru. Karena itu terakhir saya titip Bapak Ibu, insya Allah kalau keluarga kita ini baik-baik saja dan fondasi yang paling dasar adalah keluarga, insya Allah saya meyakini Indonesia ke depan akan baik-baik saja, dan insya Allah hari ini adalah kebinekaan yang luar biasa yang menjadi generasi emas masa depan Indonesia. Amin. Baik, boleh tepuk tangan Bapak. Seperti yang tadi sudah Bapak sounding ya di awal ketika memberikan pesan kepada keluarga Indonesia, ini adalah ratusan puisi yang masuk ke Garuda TV Bapak, dari Sabang sampai dengan Merauke. Siapa kemudian yang terpilih menjadi pemenang di antara para remaja dan juga generasi muda Indonesia seluruh pelajar dari Sabang sampai Merauke ini? Berikut mari kita saksikan melalui VT Puisi berikut ini. Untuk negara yang kusayangi Indonesia, dari balik jendela kamarku yang menghadapi langit sore, aku menulis surat ini untukmu. Aku menulis surat ini bukan dengan tinta biasa, tapi dengan sejumput cemas dan seluruh harapan yang berdesakan di dada remajaku. Aku baru 13 tahun, mungkin belum tahu banyak tentang dunia, tapi aku tahu hal pasti, aku mencintaimu. Hatiku terasa ngilu saat melihat tangan-tangan yang seharusnya saling merangkul, justru saling mendorong. Aku mendengar teriakan amarah yang memotakan, mencoba merobek dengan indah keberagaman yang dirajut para leluhur kita. Kadang aku bingung, kenapa orang dewasa sering bertengkar soal siapa yang paling benar. Ada berita tentang penjarahan, tentang kebencian yang dinyalakan hanya berbeda keyakinan atau warna kulit. Aku sangat merindukan kedamaian yang sejati, bukan damai yang sekedar tiada perang, tapi damai di mana setiap senyum tulus tanpa curiga. Aku ingin jadi bagian dari bangsa kebangsaan Indonesia. Sekali rasanya generasi kami tumbuh dengan cinta, bukan dengan cemas. Tapi bagaimana kami bisa terbang jika sayap kami patah oleh pertikaian di halaman sendiri? Mimpiku sederhana, melihat Indonesia yang penduduknya saling menyayangi dan rukun dalam harmoni. Aku berjanji akan merawat mimpi ini hingga kelak ia mekar di tanahmu yang subur dan damai. Love Indonesia. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah. Itu tadi ada
Indonesia dari generasi muda Indonesia. Saya Maju ke atas panggung. merangkap jadi presenter sama MC. Anak yang nomor berapa? 2 dari? Dua bersaudara, bapak ibunya? Oke, luar biasa. Tulisannya menceritakan apa tadi? Dikit aja. Tentang kerusuhan dan demo di Indonesia. Tentang demo dan kerusuhan di Indonesia baru-baru ini. Masya Allah, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 itu berarti setelah kelas 6. Kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP. Apa? Ada keresahan kah? Ada sesuatu yang bunda kah? Atau protes kah? Ada apakah? Silakan ceritakan sedikit. Karena banyak demo-demo di Indonesia yang saya lihat di berbagai media sosial, dan saya merasa sedih, dan kesedihan ini saya tulis di melalui surat kembali. Luar biasa, tepuk tangan. Pak Menteri sudah bersedia memberikan pesan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia, dan terima kasih juga Rosalin atas surat cinta untuk Indonesia yang kali ini menjadi pemenang. Luar biasa karena sudah terlanjur terucap. Saya apresiasi beliau, negarawan kecil. Kelas 7 SMP tadi sudah merenung luar biasa tentang kondisi Indonesia, dan kita mau butuh anak-anak seperti ini. Saya tanya sekali lagi, mau minta hadiah apa dari Pak Menteri? Tidak, terima kasih. Apa? Gak ada. Emang anak biasa, luar biasa, negarawan betul. Enggak katanya. Nanti aja bisik-bisik katanya, sudah. Nanti bisik-bisik. Selamat ya, Ibu. Selamat ya. Nomor 1, itu nomor 2. Nomor 2, nomor 1. Udah, makasih ya. Diajak ngobrol ya Bu ya. Kalau enggak nanti orang tua beliau bukan Bapak Ibu, tapi handphone. Ya. Makasih, sukses selalu. Makasih. Makasih ya. Tepuk tangan buat anak kita. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri atas pesan, dan juga tadi sudah berbincang tentunya dengan salah satu perwakilan keluarga. Dari mulai energi terbarukan sampai industri-industri kreatif seperti ini ya. Baik, sesaat lagi kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih hadirin. Yang sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada akhir Agustus lalu, kita diingatkan kembali akan pentingnya pesan damai lintas agama. Hal ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antar umat di Indonesia. Untuk itu, pesan damai lintas agama mengajarkan kita untuk saling menghormati, memahami, dan merawat keberagaman Indonesia yang kaya. Melalui dialog dan kerjasama antar agama, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih damai, rukun, dan sejahtera. Mari kita jaga pesan damai lintas agama untuk Indonesia yang harmonis dan maju. Bersama kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Islam adalah agama yang membawa pada kedamaian. Kata Islam sendiri berasal dari salah satu unsur salam yang artinya damai dan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 25, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada surga yang penuh dengan keselamatan. Itulah tujuan agama kita, membawa manusia menuju keselamatan dan kedamaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Bahwa seorang muslim sejati adalah ketika dia mampu untuk menjaga kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, keimanan kita diukur dari sejauh mana kita memberi rasa aman, bukan dari sejauh mana kita menakut-nakuti orang lain. Saudaraku,
Karena itu perdamaian bukan pilihan. Perdamaian adalah kewajiban. Kita dituntut untuk merawat persaudaraan, menebar kasih sayang, dan menghindari permusuhan. Nabi SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam, tapi bangsa, bahkan seluruh umat manusia dan semesta alam. Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda agama. Namun perbedaan itu adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Maka mari kita jadikan Islam sebagai sumber kesejukan. Kita tebarkan senyum yang menenteramkan, tutur kata yang menyejukkan, dan akhlak yang mempersatukan. Karena hanya dengan damai persatuan akan terjaga, dan hanya dengan persatuan bangsa ini akan kuat dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mengingatkan kita bahwa dasar negara kita, Pancasila, adalah dasar yang tidak tergoyahkan. Ini adalah dasar yang teguh yang harus terus kita jaga. Karena tanpa Pancasila, Indonesia, rumah kita, akan goyah. Pancasila mengandung prinsip kehidupan yang alkitabiah. Seperti yang tertulis dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Mari sama-sama kita jaga Pancasila untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk umat kita, Indonesia tercinta. Terima kasih. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, salam Pancasila. Secara khusus bagi umat Katolik dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kita diingatkan akan arah dasar keuskupan yang pernah dicanangkan mengamalkan Pancasila, dan khususnya sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita bineka, kita Indonesia. Bagi umat Katolik, Pancasila dihayati sebagai roh penggerak kehidupan yang selaras dengan iman, karena nilai-nilainya sejalan dengan ajaran gereja, cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Menjadikan Pancasila sebagai inspirasi dialog dan persatuan sesuai dengan semangat Fratelli Tutti, ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan universal, merawat perdamaian di tengah perbedaan. Gereja Katolik dapat menjadi ruang aman yang mempersatukan, bukan memecah. Sesuai dengan kutipan pemazmur dalam kitab suci, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, menjadi dasar persaudaraan dan persatuan, mewujudkan Pancasila dalam proses hidup sehari-hari di tengah-tengah keluarga lewat kejujuran, aktif dalam kegiatan RT RW, kerja integritas, dan memperjuangkan kesejahteraan umat. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya lambang atau simbol yang dipajang di dinding gereja atau di sekolah-sekolah Katolik atau di keluarga-keluarga Katolik, namun sebagai pedoman moral hidup bersama yang menyatukan iman Katolik dengan panggilan bangsa. Tuhan memberkati.
Namo Saryana Budaya, Namo Budaya. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mari bangun persatuan dan kesatuan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, dengan mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan berlandaskan cinta kasih sesuai dengan inti ajaran Buddha. Janganlah berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Dan juga kita harus mengerti tentang keragaman yang ada di bumi Indonesia yang kita cintai. Untuk itu, janganlah membalas kebencian dengan kebencian, karena itu tidak akan membawa akhir. Tetapi balaslah kebencian dengan cinta kasih. Cinta kasih itu seperti pelita yang dapat merubah gelap menjadi terang. Demikian pula cinta kasih dapat merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Sadarlah bahwa hidup ini terus berubah. Kita belum dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Untuk itu, mari merajut kebangsaan dengan membangun keharmonisan dan persatuan. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Om Swastiastu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terkhusus umat Dharma yang berbahagia. Berdasarkan ajaran Wasudewa Tumbaka yang termuat dalam kitab Mahapanisa, maka sesungguhnya kita semua bersaudara. Semua ciptaan Tuhan yang ini adalah saudara. Berbekal rasa bersaudara inilah, mari kita rajut hubungan yang harmonis dengan Tuhan kita, dengan sesama umat manusia, dengan alam lingkungan kita. Sebagai pengejawantahan konsepsi adiluhung Trihita Karana, 3 penyebab hidup bahagia, sekaligus sebagai implementasi dari kelima sila dan Pancasila. Dengan hubungan yang rukun dan harmonis di antara sesama umat manusia, di antara sesama anak bangsa, niscaya kedamaian dan kebahagiaan akan tercipta di bumi Nusantara tercinta ini. Salam damai Indonesia, merdeka! Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam kebajikan. Orang refleks, menjaga kedamaian dimulai dari terdapat dalam kitab Hud jilid 15 pasal 24 disabdakan bahwa Konfusius bersabda, tema aliran, apa yang diri sendiri tidak inginkan janganlah diberikan kepada orang lain. Sabda ini memiliki makna empati dan penuh rasa yang mendalam, menghayati bahwa manusia memiliki tugas mulia untuk saling mengasihi dan menghormati dengan tujuan agar menjadi manusia bermoral dan juga berbudi luhur. Sebagaimana yang tercermin di dalam Pancasila, kesaktiannya menjadikan persatuan di tengah perbedaan. Pancasila menjadi jati diri bangsa, menyatukan keragaman dan memberikan landasan moral serta merancang kebangsaan yang harmonis dengan mengutamakan kemanusiaan, bukan keegoisan dan bukan mengutamakan kepentingan kelompok, melainkan demi memperjuangkan kepentingan bangsa. Maka sikap ini akan
bersuara menuju kedamaian. Oleh karena itu, dengan diri yang terbina, akan dapatlah membereskan rumah tangga. Dengan rumah tangga yang terbina, akan dapat membereskan negara. Dan dengan negara yang beres, akan terciptalah damai di dunia. Maka tugas kita adalah untuk selalu berusaha membina diri, menggerakkan kebajikan agar menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat membawa damai bagi Indonesia tercinta. Waqina adzabana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. PLN, PNM, Pelni, BTN, Injurni, KAI, Sukovindo, Karos, dan Grab di Everyday Everything Act. Dan demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita Merajut Kebangsaan kali ini. Saya Isana Penny Dan saya Samuel Purba pamit undur diri untuk menutup perjumpaan. Selama hidupku
dipersembahkan oleh, didukung oleh